Kami minta untuk penyalaan lilin, pengkhotbah, mewakili Parhalado, mewakili Dewan, mewakili Ruas Ama, mewakili Ruas Ina, mewakili Naposo Bulung, mewakili Sekolah Minggu, mohon maju ke depan altar. Kita sudah menyalakan lilin sebagai simbol terang. Marilah kita menyalakan lilin Natal yang menggambarkan datangnya terang itu, yaitu Yesus Kristus ke dunia itu. Terang itu yang menerangi persekutuan kita di gereja ini, di dalam kasih-Nya. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Ya, kita akan memulai ibadah kita, panggilan bersukacita. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita luar biasa melihat kehadiran persekutuan kita di gereja pada sore hari ini dalam peringatan akan kelahiran Yesus Juru Selamat. Biarlah sukacita dan kebahagiaan menaungi kehidupan kita melalui kehadiran Yesus ke dunia ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Setiap tahun kita merayakan peringatan hari kelahiran Yesus, dan kita memperlihatkan sukacita melalui pernak-pernik Natal. Namun hendaknya janganlah hanya yang terlihat saja, tetapi hendaknya di semua kehidupan kita. Terimalah firman Tuhan, sukacita dan kedamaian dan
kita dihidupi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dialah yang membawa sukacita bagimu, yang menghiburmu dalam segala keadaan. Oleh karena itu, kita puji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang datang, juru selamat kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, para malaikat, nyanyikan pujian bersama manusia yang beriman. Pujilah Tuhan Allah yang di surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan dan berikan hati kita, umat Kristen yang beriman, nyanyilah dengan gemar. Mari kita dengarkan liturgi kasih Tuhan melalui ciptaannya di dunia ini.
Semua perbuatan Tuhan adalah dahsyat. Manusia tidak dapat memahami kuasa dan kepintarannya. Hal itu terlihat dari semua ciptaannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua baik dan indah. Tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dan mulutnya sebagai tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, hatiku sungguh heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Sungguh banyak dosa dan cobaanku,
akan memasuki liturgi kedua. Kebaikan Tuhan menghapus dosa manusia yang mau meminta pengampunan. Pada mulanya dunia ini dan isinya begitu indah, namun sekarang telah tertutup asap. Tidak lagi terdengar banyaknya suara burung-burung berkicau oleh karena manusia telah merusak tanam-tanaman untuk memenuhi keinginan hatinya. Kedamaian pun telah sulit didapatkan saat ini karena perang dan kekuasaan harta. Banyaknya penderitaan oleh karena gempa, banjir, jerit tangis oleh karena kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap sesama. Begitu juga dengan perbuatan dosa. Semuanya itu karena manusia tidak lagi mengasihi Allah dan sesamanya manusia. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Janganlah engkau berbuat curang dalam peradilan, janganlah pilih kasih, dan janganlah menerima suap, karena suap dapat menutup mata orang yang pintar dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Lalu Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu
yang kudus itu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih kesetiaanku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyak. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 dari ayat 21 sampai ayat 25. Kita baca secara responsoria. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benjamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan.
ketiga, berita kedatangan Mesias. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Cornelius menjadi wali di negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjadi kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Yesus lahir ke dunia, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Di Bethlehem lahirnya, haleluya. Kandang domba tempatnya, haleluya. Kita akan memasuki penyalahan lilin. Jemaat diundang untuk berdiri.
Di ayat ketiga kita nyanyikan penuh sukacita dan lilinnya diangkat ke atas setinggi-tingginya. Silakan duduk, kita kembali menyanyikan ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini ada berada di luar, dan mungkin juga ada jemaat beberapa yang harus ibadah nantinya jam 19 WIB. Oleh karena gereja kita tidak boleh menampung kerinduan dan juga kehadiran Amanginang untuk beribadah di malam Natal ini. Amanginang, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadinya kita berencana membuat tenda di depan gereja untuk boleh menampung setiap jemaat yang hadir di tengah-tengah gereja ini dalam ibadah Natal, dalam malam Natal. Tapi karena himbauan daripada pemerintah kita, diberikan izin untuk melakukan ibadah malam Natal. Tetapi ada satu larangan, tidak boleh mendirikan tenda. Dan sebagai gereja yang ada di pusat kota ini, kita harus juga taat kepada pemerintah kita. Kita bersyukur Amanginang, tadi tepat jam 2 sore, jam 14, kita dikunjungi oleh Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Riau ini. Mereka sangat bersuka cita untuk menghadiri gereja kita, berkunjung di gereja ini dan sama-sama berfoto di altar ini. Dan mereka juga berdoa agar pesta Natal yang kita lakukan boleh berjalan dengan damai, yang daripada Tuhan. Mereka juga siap untuk membantu kita untuk perayaan Natal ini. Tadi saya laporkan langsung kepada Pak Kapolda izin
Kami taat kepada pemerintah, taat kepada Pak Kapolri, dengan himbauan surat tidak boleh mendirikan tenda dan kami tidak melakukan itu. Itu tanda ketaatan gereja ini kepada pemerintah. Mereka sangat bersukacita selama setengah jam di gereja ini untuk berbincang persiapan Natal di tengah-tengah gereja kita. Tidak hanya itu Amanginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua siap dan siaga. Tadi jam 4 sore, saya juga bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan, karena langsung dikunjungi oleh top manajemen GM dari PLN yang langsung hadir di gereja ini. Dan mereka pastikan bahwa tidak ada gangguan listrik PLN. Dan Amanginang dan luar biasanya mereka standby di gereja ini sekarang. Ada 6 orang dan gardu di depan gereja ini juga mereka standby. Mereka hadir, top manajemennya langsung untuk membantu kita dalam perayaan Natal ini. Luar mereka tidak hanya hadir di tengah-tengah gereja ini, tapi mereka juga mencek setiap perlengkapan kita, genset kita juga mereka cek. Dan mereka pastikan semua sudah oke. Kita syukuri kepada Tuhan. Ini bukan kekuatan kita, ini bukan karena kelebihan kita, kebolehan kita, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Dengan satu tujuan, seperti topik malam Natal ini, Raja Damai telah lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terus berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi kita. Dan tidak ada perlu ditakutkan Amanginang, tidak ada perlu ditakutkan. Benar-benar kita persiapkan Natal ini dengan baik. Kita membentuk satu tim PAM Natal dan diketuai oleh langsung dari TNI Amang Sinaga. Mereka terus berjaga bagaimana kita boleh merayakan pesta Natal ini dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Amanginang, saudara-saudara saya yang di luar, kalau Amanginang juga di luar, kalau Amanginang juga harus pakai bangku tempel, jangan pernah hilang sukacitamu nanti pulang dari gereja ini. Biarlah damai Tuhan kita bawa ke rumah kita, ke keluarga kita masing-masing. Dan biarlah sukacita Natal ini kita bawa ke rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada malam Natal ini, yaitu yang tertulis dalam Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka ia akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bagian ke-8 pemimpin manusia. Sampai di sana firman Tuhan. Amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Saya tidak jauh mau membahas tentang Bethlehem Efrata. Dan saya percaya Manginang, setiap kita mengikuti Natal, nama Bethlehem selalu diperdengarkan di setiap liturgi. Dan saya percaya Manginang, kita semua tahu bahwa Bethlehem itu adalah satu kota kecil. Dan dia jauh dari Yerusalem. Dia tidak ramai seperti Yerusalem. Tidak ada pusat keagamaan di sana. Dia satu kota kecil. Tapi kota kecil Bethlehem Efrata menjadi satu sejarah dunia bahwa di Bethlehemlah lahir Sang Juru Selamat, bahwa di Bethlehemlah lahir apa yang dinubuatkan oleh para nabi sejak mulanya, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, jauh sebelum Yesus lahir. Maka Yesus jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan ini satu luar biasa daripada Tuhan yang kita percayai. Bahwa Tuhan Yesus, Raja Juru Selamat, Raja Damai, Mesias, itu dipersiapkan oleh Tuhan. Tidak muncul begitu saja Manginang. Itu dipersiapkan. Dan itulah yang dikatakan lewat firman Tuhan ini. Tadi saya katakan Manginang, saya tidak mau jauh untuk berbicara tentang itu. Tapi saya mau menyoroti tentang topik tema Natal ini. Raja Damai telah lahir. Saya mau berbicara tentang damai. Manginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita yang hadir pada saat ini tidak ada yang menyukai keributan. Dan adong naro kita napungunu aing dison nalomoro hatta merbadai. Tidak ada yang suka kita pertengkaran, tidak ada yang suka perselisihan. Saya percaya Manginang, satupun orang yang hadir pada saat ini dalam perayaan malam Natal ini tidak ada yang suka rumah tangganya broken home. Saya percaya Manginang, tidak ada satupun di antara kita ada perselisihan anak dan juga orang tua. Ada perselisihan antara abang dan kakak. Saya percaya itu Manginang. Semua kita merindukan damai sejahtera. Manginang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya harus bersosialisasi? Kenapa saya harus bergereja? Wase komarhuria au. Kenapa saya harus masuk STM? Kenapa saya harus masuk kumpulan, marga, dan lain sebagainya Manginang? Saya percaya kita merindukan damai sejahtera. Kita semua merindukan damai sejahtera. Tapi menjadi pertanyaannya dalam hidup kita, kenapa ada persoalan antara suami dan istri? Kenapa ada keributan antara suami dan istri? Kenapa ada perceraian? Kenapa ada keributan antara anak dan juga orang tua? Sebenarnya bagi orang mata Manginang, dalihan natolu itu mengikat untuk hidup di dalam kasih. Dalihan natolu itu mengikat hidup di dalam damai sejahtera. Itu sebabnya dalihan natolu orang Batak katakan. Sobamar hula-hula. Manginang, kalau saya sedikit untuk mengangkat ini luar biasanya. Kalau dikatakan sobamar hula-hula, ketika ada persoalan dengan hula-hula, baru gampang. Dia bawa makanan kepada hula-hulanya. Selesai dia minta maaf. Hula-hula nami, amang minta maaf di kekurangan kami. Persoalannya selesai.
Lalu dikatakan elekmar boru. Kalau anak persoalan dengan boru, gampang amanginhang. Lalu hula-hula datang untuk menghadap boru membawa deke, ikan, selesai persoalan. Lalu paling yang ketiga harus dijaga orang Batak. Orang Batak katakan, manat merdonga tubuh. Ini sebenarnya amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang tua kita dulu itu sangat memperhatikan bagaimana hidup orang Batak itu di dalam kedamaian. Di dalam damai sejahtera. Mungkin mereka belum percaya kepada Yesus Kristus, tapi mereka merindukan kedamaian. Mereka merindukan damai sejahtera. Karena tidak ada obat daripada namardonga tubuh amanginang. Itu sebabnya orang Batak katakan, manat mardongan tubuh. Amanginang lihat realitanya. Ketika namardonga tubuh ada persoalan, tak jarang orang Batak mengatakan dia ambil rokoknya. Dia patahkan rokoknya. Dia katakan, molo mardomu sigareton, mardomu audohoto. Mardomu di tanularara mahita. Maka orang Batak, orang tua kita katakan, manat mardonga tubuh. Dan sebenarnya ini menjadi benar bagi kita. Untuk menjaga kasih, menjaga damai sejahtera. Di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa terjadi perselisihan? Kenapa terjadi keributan? Kenapa terjadi berantam? Bahasa berbadai kita, bahasa mersoali kita. Ini menjadi persoalannya. Sepertinya damai sejahtera itu mahal. Kenapa amanginang ini terjadi? Dan kita harus boleh jawab ini. Kenapa tidak ditemukan damai sejahtera? Ini persoalannya. Kita masih hidup di dalam egoisme. Kita masih hidup dalam mementingkan diri sendiri. Kita merasa kita lebih hebat. Kita merasa kita lebih baik. Kita merasa kita lebih benar dengan orang lain. Dan kita tidak mau merendahkan diri. Ketika orang hidup di dalam egoisme, ketika orang hidup hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, ketika orang menganggap dia lebih hebat, dia lebih benar, dia lebih baik dari orang lain, ingatlah takkan pernah damai sejahtera terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Ketika orang tidak mau merendahkan diri, maka damai sejahtera tidak akan pernah hadir di tengah-tengah persekutuannya. Dan itu yang kita pelajari amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Bukan tidak boleh Yesus lahir di hotel berbintang 5. Boleh. Dia yang punya dunia ini. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Yang mau dikatakan adalah untuk mencapai damai sejahtera harus hidup dalam kerendahan hati. Ikom mangonu do di bagasa sarepni roha. Dan inilah integritas bagi orang percaya harus hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu. Bagi pemimpin, bagi raja di bangsa Israel. Egoisme, menganggap lebih baik, menganggap lebih benar,
tidak mau merendahkan diri, angkuh, sombong. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah pecah Israel. Israel Utara dan Israel Selatan. Dan dua kerajaan. Ini yang terjadi. Dan inilah yang disoroti oleh Nabi Mika. Ketika pemimpin tidak memikirkan rakyatnya. Ketika pemimpin hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika pemimpin hanya memikirkan kelompoknya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang miskin. Dia tidak peduli dengan rakyat. Dan kalau kita baca menginang dalam Mika 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, itu luar biasa. Mika katakan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka yang meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Pemimpin membenci kebaikan dan pemimpin mencintai kejahatan. Meluruskan yang bengkok dan membengkokkan yang lurus. Di saat situasi seperti itulah menginang. Kalau mereka tidak mau berubah, maka mereka akan dibuang. Mereka akan dihukum. Dan di saat itulah Mika menubuatkan bahwa akan lahir Sang Juru Selamat Mesias yang kamu nanti-nantikan itu. Pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga jelas dikatakan di sana, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Siapa yang akan dilahirkan oleh perempuan dan siapa perempuan itu kita semua tahu, adalah Maria, dan yang dilahirkan perempuan itu adalah Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang kita pestakan pada hari ini. Jelas dikatakan di sana pada ayat ketiga, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Allah, dalam keberkahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap, dan sebab sekarang yang menjadi besar sampai ke ujung bumi. Hari ini kita pestakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Oleh karena itu Abang Inang, lewat firman Tuhan hari ini, apa yang kita mau bawa pulang ke rumah kita masing-masing? Ada dua hal yang saya mau lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama sekali, marilah kita membuka diri kita, membuka hati kita, menerima Raja Damai. Ini yang pertama perlu sekali. Bagaimana saya membuka hati saya, membuka diri saya, dan memasukkan Yesus Juru Selamat hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Maka apa yang dikatakan Paulus sama Nginang dalam Galatia 2 ayat 20, yang hidup sekarang bukan saya, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Dan setiap orang percaya harus mampu melakukan seperti ini. Bahwa yang hidup sekarang bukan pendeta Sialai, bukan Victor Singan Sialagi. Yang hidup sekarang bukan Munte, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Itu satu kesaksian Paulus ketika dia ditangkap oleh Yesus dan dia bersaksi bahwa yang hidup sekarang bukan dia lagi, bukan Paulus lagi.
Bukan Saulus lagi, tetapi Kristus yang memerintah kehidupan dia. Kristus yang mengkontrol kehidupan dia. Kristus yang mengendalikan dia di tengah-tengah kehidupannya. Dia mau menerima Yesus. Dia mau menerima Raja Damai. Dia mau membuka hatinya. Amanginang, mungkin ini kita semua tahu. Mungkin ilustrasi ini kita pernah dengar. Ketika seorang pendeta, dia pergi ke tukang pangkas. Kalau di kota sekarang barbershop. Ketika pendeta itu selesai, rambutnya dipotong. Lalu tukang pangkas itu mendengar di luar dari barbershopnya ada orang berantem. Lalu tukang pangkasnya katakan kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, itu kan yang berantem kan jemaat Pak Pendeta. Itu kan jemaat Pekanbaru Pak Pendeta Sialahi. Pak Pendeta, kenapa sih jemaat Bapak suka berantem? Kenapa sih jemaat Bapak mau berantem kok masih berantem? Kan ajaran Bapak katakan harus saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Tapi kenapa mereka berantem? Amanginang, bayangkan saja kalau seperti itu dikatakan kepada kita. Bayangkan saja kalau hal itu dikatakan kepada saya, yang pastinya saya diam dong. Coba Manginang, kalau berantem Amang Muntir dengan Amang Utahayan, Amang Pendeta, masih berbeda situ ami. Coba, apa yang bisa saya katakan? Yang pastinya tertunduk malu. Itu pasti. Pendeta diam dan dia tidak mampu berkata apapun Amanginang. Dia hanya boleh diam dan termenung. Dia hanya boleh berdoa. Dia sudah malu. Tak ada boleh dikatakan apapun. Tak ada apologet apapun yang bisa boleh dikatakan. Tidak ada pembelaan apapun yang dia katakan. Dia bayar berapa Pak? Saya bayar untuk pangkas ini. Sekian Pak Pendeta. Pak Pendeta keluar dan tertunduk malu. Tapi setelah dia keluar, dia melihat ada 2 orang pemuda gondrong. Dia mulai terinspirasi dengan 2 pemuda gondrong. Dia masuk ke tempat tukang pangkas itu. Dia panggil, Pak, tukang pangkasnya. Ayo lu Pak, kenapa ada 2 saya lihat itu pemuda, 2 gondrong. Apakah tidak berfungsi tukang pangkas di daerah ini? Lalu tukang pangkasnya langsung jawab. Dia katakan, Pak Pendeta, dia kan gondrong tidak rapi karena dia tidak mau datang ke tukang pangkas untuk rambutnya dipangkas. Lalu pendetanya katakan, begitu juga lah Pak, begitu juga lah Pak. Kenapa 2 jemaat itu berantem? Karena mereka tidak mau datang kepada Yesus. Karena mereka tidak mau membuka dirinya, tidak mau membuka hatinya untuk menerima Raja Damai. Itu sebabnya mereka berantem. Karena itu Amanginang, lewat malam Natal ini, yang pertama Tuhan mau mengatakan kepada kita, lewat firman Tuhan hari ini, terimalah Yesus. Lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Terimalah Yesus lahir di tengah-tengah hidupmu, dalam hatimu, dalam keluargamu. Karena kita akan mengalami dan hidup di dalam damai sejahtera. Orang yang menerima Yesus, orang yang menerima Mesias, orang yang menerima Raja Damai,
maka hidupnya akan hidup di dalam damai sejahtera. Amang inang halak nama dojo berbadai ingot tamu mahatakon naso seorang do Yesus itu ngatongan ninggulunei maka nalo moral berbadai. Inang molo amat tam holan nama holan berbadai terus ingat naso seorang do Yesus ninggulunei. Amang molo inatam holan lawar badai terus ingat Yesus belum lahir di tengah-tengah kehidupannya, belum lahir di tengah-tengah hatinya. Saya selalu katakan, boleh marah, boleh, tapi satu harus diingat, marahlah pada waktunya. Beunak terus tung buruk, marahlah pada waktunya. Kalau terus kita marah menginang ingat, maka anak-anak kita akan takut, orang akan takut kepada kita. Maka melihat kita seperti melihat harimau. Marahlah pada saatnya, marahlah pada waktunya. Silakan saja. Kalau orang salah, marah aja gak masalah. Dan itu menjadi perubahan. Sehingga kita tidak ditakuti. Biarlah Yesus lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama Nginang. Yang kedua yang kita mau lihat dari firman Tuhan hari ini. Yang kita akan bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Jadilah pembawa dan pelaku damai sejahtera. Amang Nginang. Seringkali manusia mau damai dengan orang lain. Tetapi dia mau orang lain datang terlebih dahulu minta maaf kepadanya. Maaf Amang Ginang, saya mau tanya, saya selalu tanya, isedo ukaras, paro puat do manang bawa. Isedo ukaras di tonga-tonga di ngolu tahun. Paro puan do manang bawa, siapa yang lebih keras, laki-laki atau perempuan? Oh, kuat kali suara yang sana laki-laki itu. Perempuan ini maratong. Perempuan katakan laki-laki. Laki-laki katakan perempuan. Saya mau bicara di rumah saya. Saya tidak mau bicara di rumah Amang Inang. Silahkan lihat realitanya di rumah Amang Inang. Di rumah kami yang paling keras adalah perempuan. Ini survei loh. Amang Inang tak boleh salahkan aku dong. Ini metode penelitian. Amang Inang tahu nggak metode penelitian? Survei. Itu berlaku di daerah itu. Dan tidak berlaku di daerah lain. Itu survei loh. Kalau S2 pasti tahu itu. Ambil tesis itu. Penelitian itu berlaku hanya di daerah. Maka Amang Inang jangan komplain kepada saya. Saya bicarakan rumah saya. Saya tidak bicara rumah Amang Inang. Di rumah kami yang paling keras adalah perempuan. Ada komplain? Terima kasih Amang Inang sudah bertobat. Tadi bu komplain dong. Kenapa Amang Inang? Ini bukti. Kalau saya berantem, saya dengan Inang berantem, Amang Inang tahu. Siapa yang paling lama tidak ngomongan? Aku lah yang jawab, jangan Inang. Yang paling lama tahan diam adalah Inang. Karena Inang tidak pendeta, saya yang itu bedanya. Inang kan Inang tabadita, istri pendeta, saya yang pendeta. Karena saya hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Di sana dikatakan, molo berbadai hamu, unang mamate, mataniari, somitop, rimas muna. Kalau kamu berantem jangan sampai mati matahari. Itu dikatakan. Maka Amang Inang kalau saya berantem jam 8 malam, jam 12 malam saya harus berdamai dengan Inang di rumah. Caranya bagaimana? Caranya gampang, berbagai cara saya katakan. Mulailah saya katakan, walaupun saya tidak lapar, Nang, masak dulu supermi itu. Perempuan ini kan kalau sudah gondok kan pura-pura tuli. Hati-hati Amang Inang, nanti ditulikan Tuhan Amang Inang. Maaf kalau ada yang kena.
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sekali saya panggil tak mau dengar nih. Nang, masa lu seperti itu udah 8 kali ini. Tak dengar juga nih. 3 kali juga tidak dengar. Mungkin kalau 100 kali pun saya katakan tak dengar-dengar juga itu. Mulailah saya beraksi. Saya masuk ke dapur, saya mulai masak super mie. Kalau yang karena paling saya suka itu adalah super mie, Indomie. Tapi sampai saat ini tidak ada yang kirim Indomie ke rumah. Saya tak minta lomok-lomok kok, Indomie aja kok. Mulai, tapi ini juga masalah. Masa hanya kamu tenang, tidur, mulailah balangai waktu kima mangalopa supermi tung 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 tam tung tung, biar dia juga tidak tidur. Ini juga salah juga. Itu bukti Amang Inang. Itu bukti. Yang paling keras itu di rumah kami adalah perempuan. Enggak tahu Amang Inang di rumah kita bagaimanapun. Saya tidak tahu. Tapi siapapun yang paling keras di tengah-tengah kehidupan kita, ayolah Amang Inang, mulailah mengalahkan diri. Mulailah membuang egoisme, kepentingan diri sendiri. Mulailah hidup di dalam rendah hati. Filipi 2, itu adalah Kristus. Kalau kita nanti baca Amang Inang, Yesus hidup di dalam kerendahan hati. Marilah kita membawa damai sejahtera Tuhan ke tengah-tengah keluarga kita nantinya. Jadilah menjadi garam dan juga terang di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa harus lilin menjadi simbol terang? Kenapa tidak laser Amang Inang? Kenapa tidak senter Amang Inang? Karena lilin ini dia mulai menerangi dirinya. Lalu dia akan bergerak menerangi sekitarnya. Maka Amang Inang kalau dimatikan lampu ini, lilin ini begitu dia nyalakan, dia akan terangi dirinya sendiri. Malah lalu cahayanya akan lebih besar, dan boleh menerangi gereja ini hanya satu lilin. Dan itulah orang percaya. Bukan sinar laser, bukan senter, bukan lampu sorot itu. Amang Inang lampu sorot ini, dia hanya terang kepada saya, dia hanya terang ke altar ini, tapi di pusat terangnya dia tidak terang, gelap. Itu. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan Yesus lahir di Bethlehem, Yesus lahir di kota kecil, maka damai sejahtera mulailah dari hal-hal yang kecil. Mulailah hal-hal dari yang terkecil. Dan ini pesan moral daripada Bunda Tresia. Damai sejahtera mulailah dari hal-hal kecil. Amang Inang, muladok kamu namar badai naking nau tu garejau namata do inata. Berdamailah. Muladok marbadai do simatuana, berdamailah. Mungkin ada yang bertanya, dang mulak kamu paru main? Baru main mulak, para heokos pedang adong. Berdamailah. Berdamailah. Bawalah damai sejahtera Tuhan. Bawalah Yesus lahir di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah persekutuanmu, dan mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang terkecil, damai sejahtera itu. Tuhan memberkati Amang Inang, menyertai Amang Inang. Kalau ada selepas tanggal 24 atau 25 akan pulang ke Wonosobo atau berlibur kemanapun, berlibur di luar Pekanbaru ini, mungkin Natal, bertahun baru di Wonosobo, Tuhan menyertai Amang Inang. Doa kami Tuhan melindungi Amang Inang. Yang tidak pulang ke Wonosobo, yang masih ada orang tuanya, itu lae Amang Inang yang masih hidup, mertuanya, saya katakan Amang Inang kirimlah uang Natal mereka. Jangan lupa mengirim uang Natal untuk mereka, nanti Amang tidak diluakan.
di malam tahun baru jam 00. Pernah Mang Inang dengar itu? Kejadian itu mulai orang tuanya berdoa. Tak ini seloro atau tidak, tapi ini maknanya luar biasa. Dia sudah mendoakan semua anak-anaknya. Lalu Pak Hopunya di sampingnya, dia katakan, Opung, Pak Tua yang di Pekanbaru belum didoakan. Dan pola tangga kono nih, dan roh kiriman nih, seperti itulah. Amang Inang, yang pastinya orang tua mendoakan kita. Itu pasti, tapi Amang Inang, selagi masih orang tua kita masih hidup, berapapun itu, Amang, Bapak, Oma, Amang Inang, dan boy hai mulak, alai kiri pono nami do, par kue, tebarum. Saya lama di Sibide, kalau dulu datang kiriman perantau Sibide, dia dengar ada kirimannya, lalu opung-opung di Sibide itu, dia pergi maronan ke Porsea, ke Sitorang. Lalu dia ambil uangnya ini dari BRI, dari WES dan sebagainya, dia ambil, dia pergi ke Onan, dia beli. Amang Inang tahu dia beli apa? B2, dia beli jagal. Lalu orang jangan dibuat ke kantong plastik warna hitam. Lalu opung ini dikatakan, gati jo palasti nai, unang warna birong bahen. Jangan buat warna hitam. Jadi opung buat dulu warna putih itu. Lalu dia tenteng jagal ini sampai ke Sibile kampungnya. Di tengah jalan dia kata, ada yang nyapa dia, opung ni sianu, dia nek tu dia manor jagal lo, ibadah roh kiriman di tulangmu perpakabarui, seperti itu. Ketika Amang Inang mengirim, maka dia akan beritahu kepada semua orang bahwa Amang Inang baik dan Amang Inang mengingat orang tua Amang Inang. Tuhan memberkati Amang Inang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah menyapa kehidupan kami. Pada malam hari ini, di malam Natal ini, Tuhan mengingatkan kami agar kami mau membuka diri, membuka hati kami, dan mau menerima Yesus, Raja Damai, Mesias, lahir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga mau menjadi pembawa damai sejahtera. Kami akan mulai dari kehidupan kami, dari keluarga kami, dari hal-hal yang terkecil. Kami menjadi garam dan kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami semua menjadi pembawa damai sejahtera. Biarlah kami pulang dari rumah Tuhan di dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Jika Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati berkat-Mu lewat malam Natal ini, kami memohon kepada Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk melewati hari lepas hari, melewati tahun 2022 ini. Dan izinkan kami menikmati berkat Tuhan di tahun 2023, tahun baru yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang akan berencana, mungkin mereka akan Natalan, tahun baru di luar kota Pekanbaru, mungkin ke Bonapasugit, mungkin ke luar negeri, kemanapun mereka akan rencanakan. Pada saat ini kami berdoa buat mereka. Pada saat ini kami mau berdoa buat Amang Inang, buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang ada Pekanbaru ini. Biarlah Tuhan menyertai mereka, biarlah Tuhan melindungi mereka, biarlah Tuhan menjauhkan hal yang kami tidak inginkan. Dan kami boleh berjumpa pada hari-hari yang akan datang dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kesehatan. Tuhan jamah, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan. Tuhan jamah kami pada saat ini. Tuhan berkati kami dan kami merasakan damai-Mu menaungi hati dan pikiran kami. Sehingga damai-Mu akan memerintah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Amin.
Kita puji Tuhan dengan nyanyian Sungguh Bahagia sambil memberikan persembahan 1A, 1B, dan kedua ke STT HKBP Sekolah Pendeta.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita telah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Pastikan bahwa semuanya yang ada pada kita bersumber dari Tuhan. Di malam ini telah sampai kepada kita berita sukacita, yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kami sendiri telah mendengar dan mengenal Dia adalah Juru Selamat dunia. Dari hati terdalam kita telah mempersembahkan pujian dan doa kita. Ya Tuhan, terimalah pujian dan doa kami. Dengan sukacita kita telah menyampaikan persembahan sebagai tanda hati yang bersukacita dan bahagia karena kedatangannya ke dunia ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku, semua nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu,
Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanya pada-Mu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Sertai lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Sertai dan berkati kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas, selamat Natal, dan Tuhan juga memberkati kita semua. Amanginang